Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu nun wiqayah? Nah, ini yang akan kita kaji. Apa itu nun wiqayah? Langsung saja, nunul wiqayati idza lahiqat ya'ul mutakallimi al-fi'la. Jika ya mutakallim ini ya sukun yang menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara. Nah, jika ya mutakalim ini menyertai fi'il, ya, bertemu dengan fi'il, awismal fi'li atau menyertai isim fi'il, wajabal faslu bainahuma, maka wajib dipisah antara keduanya, antara fi'il dengan ya mutakalim, antara isim fi'il dengan ya mutakalim, wajib dipisah binunin tusamma nunal wiqayati, dipisah dengan nun yang dinamai nun wiqayah. Jadi nun wiqayah ini untuk memisahkan fi'il atau isim fi'il dengan ya mutakalim. Li'annaha taqi, karena dia nun wiqayah tersebut melindungi ma tattasilu bihi minal kasri, melindungi sesuatu yang sesuatu tersebut bersambung dengan kasrah. Ay tahfazuhu minhu, maksudnya ya, nun wiqayah tersebut menjaganya, menjaga fi'il atau menjaga isim fi'il minhu dari kasroh tersebut. Nah, kenapa harus dijaga dari kasroh? Ini contoh dari fi'il. Misalkan akromani. Nah, di sini ada fi'il, ini fi'lun madin, akroma. Akroma, dia memuliakan. Nah, pada ni di sini ada ya. Ini namanya ya mutakallim. Harokatnya sukun. Berarti dia memuliakanku. Lalu di antara akroma dan ya mutakalim ini ada nun. Nah, nun inilah yang disebut nunul wiqayah. Apa fungsinya? Ya, wiqayah itu menjaga, melindungi. Nah, apa fungsinya? Ini untuk menjaga fi'il. Ya. Kenapa? Karena fi'il ini kan bertemu dengan ya mutakalim yang harokatnya sukun. Nah, sementara ya mutakalim yang harokatnya sukun, ya huruf yang harokatnya sukun ini hanya cocok dengan kasroh. Sementara fi'il ini tak bisa menjadi kasroh, akromi tak bisa. Ya, tak bisa dia. Maka agar tetap terlindungi, agar tetap akroma, maka datanglah nun yang kemudian disebut nunul wiqayah. Jadi melindungi fi'il, ya, ketika dia bertemu dengan ya mutakalim. Jadi tetap akroma, dia terlindungi jadinya. Ini contoh fi'il madhi. Fi'il mudhari juga sama. Yukrimuni. Nah, di sini ada nun wiqayah. Ya. Kalau tak ada nun wiqayah jadi yukrimi. Tak bisa dia begitu. Nah, inilah makanya disebut nun wiqayah. Akrimni, tukrimunani, akromtani, akromatni. Nah, ini semuanya ada nun wiqayah, ya, yang fungsinya untuk melindungi sesuatu, dalam hal ini fi'il sesuatunya, ketika bertemu dengan ya mutakalim. Atau isim fi'il ini kan mabni. Nah, misalkan nih ruwaidani, ya, ruwaida ini isim fi'il. Nah, dia mabni alal fathi, lalu bertemu dengan ya mutakalim. Nah, seandainya tak ada nun wiqayah, nanti dia harus ruwaidi. Begitu. Alaika misalnya jadi alaiki, padahal alaikani, ya. Alaikani, kalau nggak ada nun wiqayah nanti alaiki, karena ya sukun itu hanya cocok dengan kasroh. Lalu diberikan di sini nun. Nah, ini kemudian disebut nun al wiqayah. Ini yang pertama. Jadi nun wiqayah yang di sini melindungi fi'il atau isim fi'il ketika bertemu dengan ya mutakallim. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza lahiqat. Nah, jika dia bertemu atau jika dia menyertai, ya, dianya nih ya mutakalim, ya, kembali ke ya mutakalim. Jika dia menyertai al-ahrufal musyabbahata bil fi'li, menyertai huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'il. Nah, ini bukan dengan fi'il tapi dengan huruf yang diserupakan dengan fi'il. Fal katsiru isbatuha ma'alaita, maka kebanyakan itu ditetapkan bersama laita. Jadi kalau laita ini termasuk huruf yang diserupakan dengan fi'il. Kalau laita bertemu dengan ya mutakalim, maka kebanyakan ditetapkan pada laita ini nun wiqayah. Sama dengan fi'il tadi yang kita kaji di sini.
Wa hadfuha dan dibuang ma'ala ala. Nah, sementara kalau pada la ala yang bertemu dengan ya mutakalim maka tak diberikan nun wiqayah. Contoh, ya laitani kuntu ma'ahum fafuza fawzan 'azima. Nah, di sini laitani ada laita ya, laita kemudian bertemu dengan ya mutakalim, lalu di antara laita dan ya mutakalim ini diberikan nun yang disebut nun wiqayah. Laita ini kan mabni, laita. Nah, kalau dia tak ada nun wiqayah nanti ya laiti. Tidak begitu ya. Ya laitani, wahai andai aku, kuntu aku ma'ahum bersama mereka. Fa'afuza maka aku akan memperoleh kemenangan, fauzan azima ya, dengan kemenangan yang agung. Nah, kalau la'ali dibuang tak menggunakan nun wiqayah langsung saja la'alli ablughul asbaba. Nah, la'alla ini termasuk huruf yang diserupakan dengan fi'il, sementara huruf itu mabni. Cuma pada la'alla ini tak diberikan nun wiqayah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, amma ma'a inna wa anna wa ka'anna walakinna fa anta bil khiyar. Adapun jika ya jika ya mutakalim bertemu dengan inna, dengan anna, dengan ka'anna, dengan lakinna, apakah juga harus diberikan nun wiqayah antara inna dan ya mutakalim? Fa anta bil khiyar, maka terserah Anda lah yang memilih. Ini boleh menggunakan nun wiqayah, boleh juga tidak. In syi'ta asbattaha, jika kamu berkehendak maka kamu menetapkan nun wiqayah. Wa in syi'ta hazaftaha, nah, kalau kamu berkehendak kamu juga boleh membuangnya. Berarti bisa, kalau ditetapkan nun wiqayah berarti inna ni ya, ka'annani lakinnani, itu kalau menggunakan nun wiqayah. Innani, nah itu ada nun wiqayah. Kalau tidak menggunakan wiqayah itu juga boleh, berarti inni, langsung inni, anni, ka'anni, lakinnani, lakinni ya. Jadi kalau tidak menggunakan nun wiqayah jadi lakinni, ka'anni, anni, inni. Tapi kalau menggunakan wiqayah innani, annani, ka'annani, lakinnani. Wa in lahiqat ya'ul mutakallimi, kalau ya mutakallim menyertai min wa an. Nah, ini ya mutakallim menyertai min dan an. Min hurufil jarri, dari huruf-huruf jar. Fasalat bainahu fusilat bainahuma, dipisah di antara keduanya binunil wiqayati wujuban, dengan nun wiqayah wujuban, hukumnya wajib. Nah, ini wajib. Ini tidak fa anta bil khiyar. Ini wajib menggunakan nun wiqayah. Jadi min sambungkan dengan ya mutakallim, itu wajib di antara min dan ya mutakallim diberikan nun wiqayah. Jadi minni ya, anni, jadi diidghamkan saja ya. Nunnya jadi dua kak, min dan ni, jadi diidghamkan minni, anni. Nah, di situ ada dua nun. Ya, yang satunya namanya nun wiqayah. Itulah yang dimaksud dengan nun wiqayah. Jadi intinya nun wiqayah ini untuk melindungi ya, untuk melindungi sesuatu berupa fiil, isim fiil, huruf yang diserupakan dengan fiil, bahkan huruf ya seperti inna, huruf jar, min ya, ketika bertemu dengan ya mutakallim ya, karena ketika bertemu dengan ya mutakallim tersebut harokatnya sukun ya, sukun itu cocoknya dengan kasrah. Nah, maka apa jadinya? Kalau tidak ada nun wiqayah maka fiilnya nanti terpaksa jadi kasar, dan itu tidak ya, tetap akroma. Nah, akroma ada nun wiqayah jadi akromani. Kalau tak ada nun wiqayah repot jadi akrimi. Nah, enggak begitu, orang Arab mengatakannya enggak begitu, tapi berikan nun wiqayah. Baik, mungkin itu pembahasan singkat tentang nun wiqayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.